Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada yang saya cintai, jumpa lagi dengan saya teknisi baju biru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya memperbaiki sebuah Magicom mini. Magicom ini Magicom kecil, ukuran kecil, yaitu ukuran 1 liter. Magicom ini mereknya Nasional. Mana ya mereknya ya? Ya, mereknya Nasional 1 liter untuk kapasitasnya. Ini kepunyaan tetangga teman saya, jauh ya, tetangga teman. Jadi saya tidak tahu ini rusaknya apa. Tadi baru sempat saya buka, ini sebetulnya sudah 2 hari atau 3 hari ya di tempat saya, tapi belum ada waktu. Saya sempatkan untuk sekarang saya buka. Kemudian untuk permasalahannya saya sendiri tidak tahu, tapi ini tampilannya kok kotor ya. Kotor ini coba saya bersihkan dulu biar kalau dipegang-pegang enak. Ini saya adakan ibu. Ini sudah lama nggak digunakan, mungkin kok sampai kotor kayak gini. Biar bersih, tampilannya biar bagus. Oh, ini untuk makanan, ini kan harusnya yang bersih ya. Kotor seperti ini. Sebelum kita lanjutkan membuka, akan saya coba dulu apakah ini bisa hidup atau tidak ya. Ini saya tancapkan di listrik dulu. Ini sudah saya siapkan stop kontaknya. Baik Sobat YouTube, ini listrik sudah saya tancapkan di stop kontak, tetapi ya kita lihat ini tidak menyala ya untuk lampu indikatornya ini. Harusnya kan nyala walaupun kita belum menekannya ini. Berarti ada kemungkinan ini air fuse atau sekring di dalamnya putus. Tetapi sebelum kita memvonis bahwa yang rusak itu air fuse-nya, kita cek dulu untuk suplai tegangan yang ada di stop kontak ini, apakah sudah ada apa belum. Karena stop kontak itu untuk lampunya yang ini memang sudah nggak nyala. Kita ambilkan multimeter dulu, apakah ini ada tegangan 220 volt atau tidak. Ini saya siapkan multimeternya ya, multimeter analog. Seharusnya ini ada tegangan AC 220 volt. Mestinya nanti ada tegangannya sampai di sini ya. Kalau memang ada tegangannya harusnya nanti sampai di sini untuk jarum penunjukannya. Baik, kita langsung coba saja apakah ada tegangannya untuk stop kontaknya ini. Oh, ada ya, untuk listriknya masuk ya itu ya. Karena listriknya tadi ada tegangan, kemudian ini kabelnya kita sudah masukkan, kita harus membuka karena ini tidak menyala. Harusnya posisi seperti ini, warmish ini kan nyala lampunya. Kita harus membuka apakah yang rusak lampunya atau air fuse-nya atau kabelnya. Ini kita buka dulu ya untuk Magicom ini, tetapi kita harus melepas dulu untuk stekernya biar tidak tersengat oleh strom listrik. Kita lepas dulu, langsung kita buka. Sebenarnya ini kita lepas sekalian biar tidak mengganggu pembukaannya. Selanjutnya kita tinggal melepas bagian bawah ini, tetapi kita ambil dulu pancinya ya. Wah, ini ada apanya ini? Wah, ada tutupnya hancur guys. Ini bagian atas ini ya, bagian tutup bagian atas ini sudah hancur, sudah rapuh. Kalau seperti ini, ini harus diganti ini, karena kalau tidak diganti pada bagian tutup ini kan untuk penguapan ya, penguapannya kalau terlalu lebar nanti nasinya akan cepat kering. Ini harus diganti. Kalau tidak diganti, kita bisa perbaiki dengan memberikan penutup untuk area sini. Intinya untuk mengurangi lebar lubang penguapan sehingga penguapannya tidak terlalu besar. Kalau penguapannya terlalu besar itu nanti nasinya akan cepat kering. Jadi belum bertahan untuk 1 hari, ini nanti sudah kering kalau seperti ini. Nanti kita perbaiki, kita carikan penutup dari apa ya, bahan yang tahan panas tetapi bisa mengurangi untuk penguapan, intinya seperti itu. Kita ambil dulu pancinya ini. Wah, pancinya juga kotor guys. Ini bekas dibuat masak belum dicuci nih. Dalamannya juga kotor sekali itu. Wah, luar biasa, ini banyak sekali kotoran nih. Seperti itu bisa mengganggu ini ya, kerjaan ini otomatis ini bisa terganggu. Kemudian itu hitam-hitam untuk elemennya, ini hitam, banyak sekali kotornya, keraknya di situ. Ini juga mengganggu untuk penghantaran panas ke pancinya tadi, terhambat sama kotoran ini juga harus dibersihkan nanti. Banyak kerjanya ya guys, membersihkan ini, terus
perbaikan tutupnya ini. Kemudian ini sekarang dalam kondisi mati, kita cek dulu apakah elemennya, apakah air fuse-nya, kita belum tahu. Kita buka dengan melepas baut yang ada di bawahnya. Ini terdengar suara kotorannya tadi, nanti kita bersihkan sekalian. Kita lepas bautnya dulu. Seperti biasa, kalau saya itu jarang sekali saya nyungkel. Biasanya saya pukul gini, ini aja sudah terbuka. Waduh, seperti ini guys. Untuk pengkabelannya di sini yang tadi tidak menyala, setelah kita masuk ke tegangan, tentunya kita cek dulu apakah tegangannya itu masuk sampai sini atau tidak. Kalau tidak, ya berarti itu air fuse-nya yang putus atau bisa jadi elemen. Tetapi kalau elemen itu yang putus untuk memasak ini ya, ini kan elemen yang memasak yang besar ini ya, kalaupun putus elemennya itu untuk lampunya masih bisa nyala karena tegangannya itu masih masuk ke lampu untuk masaknya. Jadi kan ini di soket di kaki elemen, terus inilah ke lampu gitu, ini ke lampu, terus ini nolnya sampai sini masuk ke sini. Jadi dua-dua nolnya itu masih sampai sini, walaupun ini putus. Posisi saklar dihidupke untuk saklar masaknya, lampunya masih nyala, tadi kan sudah nggak nyala, sehingga kemungkinan besar tegangan sudah tidak sampai sini. Kalau tegangan itu yang menghambat atau yang mengamankan kan ini ada air fuse-nya ini lah. Kalau air fuse-nya ini putus ya jelas tidak akan sampai di sini untuk tegangannya. Tapi sebelum mengecek air fuse harus dicek tegangannya itu sampai sini apa tidak di kaki-kaki ini. Harusnya nyampe sini 220, nyampe sini juga 220. Atau kalau tidak, ini langsung air fuse-nya ini langsung kita cek putus atau tidak. Untuk lebih amannya ya kita cek dulu saja ini untuk air fuse-nya dengan ohmmeter. Kita ambil tadi multimeternya dulu. Baik, untuk multimeter sudah kita siapkan, tetapi ini sebelum saya mengecek untuk air fuse-nya, ini saya coba untuk listrik saya tancapkan di stekernya sini ya. Ini saya sudah tancapkan. Saya coba tegangan yang masuknya ke soketnya ini dulu, apakah ini masuk sampai ke kaki-kakinya sini. Kita lihat di multimeternya, baca ya, itu ada tegangan 220 lebih ya, ada tegangannya masuk. Ini tegangan sebelum masuk ke sikring atau air fuse tadi. Kalau ini air fuse-nya putus, berarti tegangannya kan tidak sampai di sini. Apakah di sini ada tegangan? Tidak ada ya. Ini setelah air fuse, ini sebelum air fuse ada, ini tidak ada, berarti bisa dipastikan bahwa air fuse-nya ini yang putus. Untuk lebih memastikannya lagi, kita cek menggunakan ohmmeter untuk air fuse-nya, tetapi kita lepas untuk steker listriknya ini. Kita lepas dulu air fuse-nya ini, kita shotkan gini, harus nyambung gitu ya, ini ya udah naik ya, ini normal. Kemudian air fuse-nya ini kalau putus itu jarumnya tidak bergerak, kan tidak bergerak, bisa dipastikan ya. Sekarang sudah ketemu bahwa ini air fuse-nya memang putus. Selanjutnya kita lepas, kita ganti air fuse-nya ini. Untuk menggantinya air fuse ini kita ada beberapa ukuran untuk suhunya ya, ada yang 130 derajat, ada yang 160, kita belum tahu ini ada berapa derajat, tetapi tidak begitu bermasalah. Yang penting masih di atas 100 derajat. Oh, ini langsung sudah, oh ya benar sekali, ini air fuse-nya sudah putus di sini ya. Jadi di dalam bungkusan tadi ternyata putus di situ. Kita ambil, kita ganti. Karena ini air fuse ini kawatnya agak besar, ini bisa kita sambungannya bisa kita solder, juga bisa kita puntir. Untuk kali ini kita akan puntir saja ya. Kemudian karena kita mau memuntir, ini kita kurangi untuk selongsongnya ini supaya ada tempat untuk memuntir. Kemudian nanti selongsongnya kita tambahin selongsong bakar. Saya ambilkan air fuse-nya dulu. Nih untuk air fuse-nya saya punya yang baru. Memang saya selalu sedia karena di sewaktu-waktu butuh itu sudah ada. Ini 135 derajat Celcius, untuk yang lama tadi 160, itu enggak masalah ya. Kemudian
selongsongnya tadi kita kurangi sekitar 2 cm gini ya. Selanjutnya kita masukkan pada kawat tadi yang kita potong tadi, kawat termofuse. Selongsong bakarnya kita masukin. Terus ini penyambungannya kita nggak usah pakai solder, karena kalau solder itu kan kadang panas, bisa takutnya nanti bisa lepas ya. Ini kita bongkar di sini. Ini diluruskan. Nah, ini tadi harus ditutup menggunakan selongsong itu yang masih kelihatan ini. Ntar ini masih ada yang kurang lurus supaya bisa masuk selongsongnya. Nah, gini kan sudah tertutup aman, tidak takut kalau konslet. Namanya selongsong bakar, kita bakar di sini. Nah, ini ya. Kemudian tadi awalnya ada selangnya untuk tempatnya nanti di dudukannya itu kita masukin dulu sebelum kita sambung ke kaki yang sebelahnya. Ini kaki sebelahnya sudah kita kurangi ya untuk selongsongnya. Kita susuli juga dengan selongsong bakar. Habis itu kita tinggal memuntirnya ini. Kita kurangi yang panjangan, kita luruskan seperti ini. Selongsongnya kita masukkan untuk melindungi ya, gitu ya. Jadi sudah aman, sudah cukup. Kita kembalikan di posisi plat ini untuk dudukannya. Lalu kita tengahkan dulu untuk selangnya di dudukannya termofuse ini. Ini ya, sudah kembali seperti semula. Kemudian ini untuk instalasinya bisa saya jelaskan bahwa di sini kalau Magicom yang kecil seperti ini, yang kapasitas 1 liter ini tidak menggunakan termostat ya. Untuk termostat yang bunder-bunder itu toh, kita ambilkan seperti ini toh, ini tidak menggunakan, tetapi dia menggunakan bimetal. Ini kan plat ini namanya bahannya bimetal. Jadi untuk cut off-nya, untuk memutusnya tegangan ini apabila terlalu panas nanti di ruang Magicom ini, dia nanti akan melengkung hingga jadi memutus seperti itu, seperti di sistem di setrika itu ya. Jadi sistemnya nanti panas dia akan memutus. Ini kan kalau posisi memasak yang digunakan itu adalah hanya elemen yang besar, sehingga ini yang elemen kecil ini hanya untuk penghangat. Apabila nanti setelah nasi masak nanti kan ini kan terputus ya, pindah saklarnya, karena magnet itu kalau panas kan lepas, jadi jadinya ini terputus seperti ini, bergerak, pindah, bergerakan apa namanya, kontaknya pindah, sehingga posisinya elemen pemanas ini terseri dengan elemen penghangat, sehingga tegangan 220 terbagi 2 elemen ini, sehingga hanya hangat tidak menjadi panas. Seperti itu untuk sistemnya ya. Jadi untuk penghangatnya itu tidak menggunakan termostat, tetapi menggunakan pengaman bimetal untuk cut off-nya, untuk pemutus tegangannya. Kemudian untuk bagian tutup ini tidak ada elemennya ya, karena ini kan ruangannya kecil. Jadi Magicom 1 liter ini kan hanya sempit ruangannya, hanya kecil. Untuk penghangatannya itu cuma menggunakan elemen besar diseri dengan elemen yang itu ya. Untuk bagian tutup itu tidak diberikan elemen, jadi pada engselnya ini nggak ada kabel yang melewatinya. Dari bagian engsel ini nggak ada kabel, karena di bagian atas ini tidak ada elemennya. Kalau yang Magicom kecil seperti ini yang kapasitas 1 liter ini hanya mengandalkan elemen besar itu, sama untuk penghangatnya yang tadi ya, yang nempel tadi, yaitu yang di sana itu. Langsung kita kembalikan. Setelah itu nanti kita cek apakah untuk sistem pemasaknya dan penghangatnya sudah berfungsi atau belum, sudah benar apa belum. Langsung kita kembalikan, kita tepatkan untuk lubang bautnya ini sini.
udah baru tepat. Udah, ini bautnya di situ, langsung kita bautkan kembali. Udah cukup. Tadi yang kotor tadi ini kita bersihkan dulu. Ini harus bebas ya untuk otomatisnya, nih termostat juga ini, tapi dalamnya magnet ya, bukan termostat ya, magnet dalamnya. Udah, tinggal membersihkan untuk elemennya itu pakainya kain gitu ya, kain basah di oles-oleskan gitu terus. Jadi saya ada kanebo, kalau kanebo kurang maksimal hasilnya ya. Ini ya, untuk kainnya itu dibasahi hangat, terus ini nanti digosok-gosok itu ya sampai bersih. Ini nanti sampai bersih ya. Ini sebagai wajah contoh saja. Kemudian untuk bagian tutupnya ini, akan saya kasihkan, saya biasanya pakai seal packing gitu ya. Ini seal seperti ini untuk mengurangi penguapan kalau tidak kita ganti, karena mahal ini tutupnya. Nah, ini sudah berkurang banyak, saya kasih ini bahan karet, ini bahan packing. Jangan terlalu rapat juga, kalau ini terlalu rapat ya. Kalau kasih dua terlalu rapat. Ini dua tapi posisinya yang sebelah kiri ini untuk jendelanya masih tetap terbuka. Itu ya, kita kurang ini udah cukup, ini sudah tidak bisa jatuh karena ini ada knocknya. Udah, kemudian tinggal mencoba. Saya masukkan untuk steker listriknya. Ini ya, saya masukkan di sini untuk listriknya. Apakah sudah bisa menyala lampunya, indikator mana ya, belas. Nah ini kan, jadi harusnya di saat posisi warm ini harusnya langsung menyala. Ini udah jelek, saya ambil aja plastiknya. Nah, seperti ini ya, ini posisi menghangatkan. Jadi kalau kita pegang elemennya yang besar tadi, harusnya ya sudah ada rasa hangatnya karena itu sudah mendapat tegangan seri. Nah ini sudah mulai ada tanda-tanda hangat. Untuk memastikannya kita tekan ini, seolah-olah ini ada panci, kita switchnya ini kita tekan, harusnya lampu kupnya nyala. Nah gini kan, ini jadinya mati karena di jalur lampunya ini tidak ada tegangan, tidak ada polaritasnya, dia di satu jalur, di negatif semua atau di positif semua untuk lampunya, maka nggak nyala. Yang nyala sekarang yang kup ya. Ini sudah ini untuk elemennya sudah panas, ini sudah panas. Kalau seperti ini menghangatkan. Demikian ya untuk tutorial cara perbaikan Magicom yang mati, air fuse-nya atau securenya putus. Kemudian ini lubangnya untuk penguapan tadi rusak, tutupnya kita kasih ini tutup custom ini custom buatan sendiri ya. Ini sudah bisa. Selanjutnya tadi untuk itu ya, tinggal bersihkan elemen itu yang kotor itu supaya hasilnya lebih maksimal. Demikian untuk tutorial perbaikan Magicom kecil mini, ini hanya 1 liter. Apabila ada manfaatnya silahkan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Demikian dari saya, tentunya masih banyak kekurangan dari video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.